Karena semua hakikatnya makhluk yang ada di muka bumi ini dinyatakan oleh Allah pasti bakalan mati. Kematian datangnya secara mendadak dan kita semua tidak tahu kapan dan di mana kita bakal meninggal dunia. Ini semua satu nasihat buat kita lagi di zaman sekarang. Mati emang rada gampang. Hampir setiap kampung orang banyak mati. Tiap hari hampir ada 2, 3, 5. Yang kesian rombongan MTQ, Majelis Tilawatil Kubur. Sono ngaji, kemari ngaji, begadang mulu. Kenapa? Karena memang telah dinyatakan oleh Allah, setiap yang bernyawa pasti bakalan mati. Dan ini kita semua hadir kemari diingatkan dengan kematian. Semua kita orang-orang yang beriman diuji dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sesuatu dari rasa takut. Semua kita manusia pasti punya rasa takut. Sehebat-hebatnya orang, segagah-gagahnya orang, biar badannya gede, gemuk, keren, wah badannya suspek. Ngerti gak suspek? Sering banget dia fitness, badannya keren, tatoan, tetap aja masih ada rasa takut. Berani banget sama preman, mau yang mana aja dia nggak takut. Sama kecoa takut. Ada orang preman takut sama cicak. Kenapa? Semua kita diberikan oleh Allah ujian rasa takut. Yang kaya takut miskin, yang miskin takut mati. Semuanya diuji. Yang pejabat takut jatuh jabatannya. Pegang aja bang, situ bang ya. Yang kuat-kuatan berdiri mau gue dah. Gak bisa kalau gue dipegangin mati-matian. Itu sinyal lah ya. Jadi semua diuji dengan rasa takut. Kematian diuji juga. Semua kita sekarang bang sama mati rada gampang. Bu Allah. Makanya nih zaman corona begini ditambah PPKM. PPKM pelan-pelan kita mati. Habisnya udah ditambahin lagi, dimajuin lagi, diurur lagi nih, ya enggak, diperpanjang lagi PPKM. PPKM diurur, PPKM, PPKM. Imbasnya luar biasa gara-gara PPKM yang dagang. Karena kita Satpol PP yang bener apa negornya, jangan pakai orang dibanjurin. Ya negor yang bener bu pak, dagang yang bener jam segini tutup gitu. Ini mau kagak gua tukang satenya diangkut, diangkut. Jangan begitu cara-cara yang baik. Kesian emang orang lagi zaman begini, kalau nggak ada pemasukan mau nyari makan kemana kalau nggak dagang? Bener bang? Betul. Iya. Kalau Ustaz Bontot PPKM juga dia pengen poligami kurang modal. PPKM. Ya Allah, semuanya kita diuji dengan rasa takut. Walju dengan rasa lapar, diuji dengan kelaparan kita. Ini zaman susah, Pak. Makanya momentum Hari Raya Idul Adha memberikan kita satu event tuh, memberikan satu contoh buat kita bahwa kehebatan Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putranya. Artinya apa? Putra semata wayang diperintahin suruh sembelih, suruh bunuh, suruh potong. Tapi memang cinta karena Allah, ya enggak, semua panggilan Allah. Dan itu semuanya ujian buat kita berani berkorban. Ini lagi begini nih, yang kaya jangan pelit, ini yang main susah. Yang kadang-kadang yang kaya pelit banget. Medit korek, medit gasiran, pantat kuning, bual nontot udah parah udah. Iya kalau orang pantat kuning, bual nontot udah parah bang. Ya nyeduh kopi apa sih dijemur lagi tuh dia. Saking pelitnya tuh orang. Diuji dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Apalagi sekarang zamannya udah ini. Tapi semuanya itu merupakan ujian. Ya enggak, ujian itu bisa kita jalanin dengan banyak bersabar dan berikhtiar. Kita tetap ikhtiar dalam rangka, dalam ngadepin wabah begini kan ikhtiar tuh, pakai masker ikhtiar. Makanya kemarin kadang-kadang Masya Allah ada itu Kementerian Agama bikin edaran supaya masih ditutup, ya kan?
kan ada membayang Idul Adha nggak usah, masih tutup udah, yang korban nggak boleh, udah bikin acara korban. Kenapa mesti Islam mulu yang dirugiin bang? Ini yang kita bingung. Lah mall buka kan pakai prokes, bener? Siapa masuk mall pasti pernah merasakan masuk mall. Sekarang musim pandemi pakai prokes, kita ditembak pakai suhu kita, ya enggak? Masuk pakai masker, boleh masuk. Kenapa masjid nggak bisa begitu? Apa fungsinya prokes, bener bang? Sholat itu di masjid silakan, dengan cara prokes dong. Begitu aturannya teknis, kenapa mesti ditutup? Akhirnya apa? Marah umat, nggak boleh di masjid, di lapangan, di jalanan dibikin marah. Kenapa? Ini selalu merugikan umat Islam mulu. Makanya kritis boleh dong kita kritik, ya kan? Sebagai rakyat ngeritik boleh. Apa ngeritik kagak boleh mulu? Ngeritik salah, ngeritik musuh tuh, dia musuh tuh, ngeritik mulu tuh pemerintah radikal, tangkap wah. Main tangkap aja, kita nyamuk, kita capung main tangkap aja. Artinya apa bang? Ini sekarang dengan kita bersabar, ujian semuanya kita pakai ikhtiar, prokes kita pakai, kumpul begini kan kerumunan yang dicari, ya enggak? Tapi kalau sama-sama pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu, aman. Jadi bang takut banget, jangan ya bang, takut ngadepin corona bang, ini takut banget sama corona, agak keluar-keluar ngerem aja di rumah. Keluar rumah pakai double masker, tuh ilah ilallah, malah gigi lagi, malah pakai jengkol, pakai masker, gue bang, di situ muak di situ. Saya kayak kacamata pakai masker, ngempur kacamata. Ada kita ngadepinnya pakai ikhtiar, udah, tinggal doa. Siapa orang yang sudah masuk masjid, bahkan hadisnya jelas, siapa orang yang masuk masjid dalam keadaan suci. Orang lu masuk masjid semua naik Jumat suci, udah wudu, udah mandi. Jangankan setan aja nggak bisa masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke masjid, apalagi virus. Itu dong musuhnya. Harus dikaji ulang nih aturan PPKM, masjid sudah tutup. Sholat Jumat nggak boleh di masjid. Kalau 3 kali betul-betul main Jumat, mana kita? Makanya orang sekarang pada nyari masjid yang buka mana nih, yang buka mana nih, begitu. Kenapa? Karena pengen ibadah. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua pada sehat. Amin. Ini malam kita datang kemari kan diingetin lagi tentang kematian. Kenapa banyak yang pada mati pada sakit? Bukan karena corona doang bang, semuanya sekarang. Kalau bulan gerhana, bulan kemarin di bulan Syawal, itu pas kemarinnya ada aja wabah penyakit, pancaroba, pilek, meriang, ya enggak? Bawa ke rumah sakit, swab, pasti positif. Bener bang? Ya apa ngilangin pilek mah? Air hangat aja banyakin, jahe minum, aduk idel mau jadi satu tuh ya. Minum loh, glok-glok, tempelin air panas di hidung kita, doa hilang. Kenapa bang? Insya Allah. Jangan lebaran takut ngadepin corona, jangan lebaran takut pikiran. Kalau pikiran aja udah, akhirnya apa? Ya udah pola pikir penyakit kita. Makanya kita pengen, Masya Allah, biar kita semua pada sehat bang. Jangan terlalu takut, jangan buatan berani. Artinya apa? Kita ikutin prokes, kita ikutin aturan, yang semuanya pengen apa? Pengen sehat. Karena kita semua tahu dan yakin bagaimana kita menjaga kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diuji dengan rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, diuji dengan kematian. Makanya orang yang diuji dengan kematian, diuji semua itu, suruh kasih kabar kepada orang yang diuji, yang kena musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Malam ini kita doain almarhumah, insyaallah kita meninggal dunia ntar didoain sama orang. Kayak sering-sering datang tahlilan. Ada orang mati enggak pakai diundang, jangan. Datang doain mereka. Kita insya Allah meninggal dunia nanti didoain sama orang yang masih hidup. Nih kita semua yang hadir kemari lagi nunggu giran doang bang. Kematian pasti datang buat kita. Orang yang kena musibah yaitu kembali kepada Allah. Makanya orang meninggal dunia itu disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun berarti pulang. Kalau udah pulang, ngomongin pulang, hakikatnya pulang itu enak. Dulu zaman sekolah kita ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demenin. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak, gurunya kagak datang ini, boleh pulang. Lo girang balik kita bang, pulang. Lompat dari atas meja, banggol kempek. Paham kempek? Kenapa boleh pulang? Hore, gurunya kagak datang. Boleh pulang, pulang itu enak. Pulang haji enak.
Diumumin seminggu lagi kita mau pulang Pak ya ke tanah air Girang jamaah haji. Udah kebayang tuh genteng rumahnya. Kenapa? Karena pengen pulang Girang disambut. Pulang mudik sebenarnya enak, pulang orang pulang kampung, lebaran di kampung, suasana kampung, ketemu sama keluarga enak. Ya bela-belain naik motor Mio, mudik naik motor Mio, sekat jalanan, sekat sono sekat kemari, lolos juga lewat Kerawang. Iya naik motor Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, buat tumpuk 3 sampai ke Brebes. Wah kenapa? Pengen ketemu saudara di kampung mau keluarga. Alhamdulillah girang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya adalah enak. Setelah kita tinggal di dunia kita bakal pulang Pak. Kemana? Pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu kan kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat. Ngapa masih ganjel di hati? Apa yang masih ganjel? Bekal belum cukup. Karena pulang enak. Kita habis acara di sini tahlil 7 hari kan kita pulang masing-masing. Kemana? Ke rumah kita. Enak gak pulang? Gak pulang masing-masing. Kenapa enak? Karena bawa bekal, bawa besek. Kita juga menghadap Allah pengen bawa bekal. Orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan amalan kebaikan-kebaikannya sebelum ia meninggal dunia. Orang yang cerdas itu bukan karena orang minum tolak angin, bukan karena minum antangin, tapi orang yang cerdas, orang yang menyiapkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, menyiapkan bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kepengen menghadap Allah dalam keadaan membawa bekal. Bekal kita nih lagi ngumpulin sekarang. Makanya orang meninggal dunia, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Almarhumah udah jadi cerita bagi orang yang ditinggalin. Keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya punya cerita masing-masing tentang almarhumah. Maka orang yang sudah meninggal dunia diceritain sama orang yang masih hidup. Maka bikin cerita yang cakep-cakep buat orang yang kita tinggalin. Kenapa? Baik ceritanya, kita tuh tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka kita kepengen cerita yang cakep-cakep. Ceritanya jangan itu mulu. Kita pengen cerita yang cakep-cakep. Kalau cerita yang cakep-cakep kita pengen diceritain sama orang yang bagus-bagus. Almarhum wal maghfur laki Haji Nur Ali. Luar biasa beliau, wafat tahun 1992. Beliau mujahid fisabilillah, berjuang, bukan seorang kiai doang, mujahid. Singa Karawang Bekasi julukannya. Meninggal tahun 92. Sampai sekarang, sampai detik ini ziarahin terus kuburnya sama orang banyak, didoain terus sama santri sama jamaahnya. Kenapa? Dikenang kebaikan-kebaikannya. Al-Maghfur laki Haji Buya Zayadi Muhajir Aziada. Sampai sekarang dia wafat 94. Diziarahi makamnya, didoain sama jamaah, didoain sama santrinya, anak-anak murid semuanya jamaah. Ingat, belum pernah enggak didoain sama jamaah. Rame, diingat kenangan kebaikan-kebaikannya. Maka Buya Zayadi dikenal sebagai mu'alim, orang yang alim. Mu'alim, orang yang mengajarkan. Mu'alim Zayadi, Masya Allah. Kita kepengen meninggal dunia juga sama bang, diingetin nama kita, diceritain yang cakep-cakep. Gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen mati ninggalin kebaikan, minimal kebaikan buat keluarga kita. Kok orang kampung kita ingat Nodiano almarhum, Masya Allah, masih hidupnya getol banget ke masjid. Sebelum subuh udah megang mic, asolah inget. Pas udah kagak ada bang tuh diceritain, ya Allah, gak merasa kehilangan. Kemarin kalau ada dia mah katanya enak ini subuh udah ada. Tuh cerita yang cakep, enak. Cerita yang bagus-bagus buat orang yang kita tinggalin. Jangan bikin cerita yang jelek-jelek mulu. Tapi kita yang masih hidup, ketika orang sudah meninggal dunia, jangan ceritain kejelekannya. Jangan, kalau dia seorang mukmin jangan. Kita tahu banget nih orang nih jeleknya, akhlaknya kagak benar, kagak pernah ibadah, mati, tapi dia masih muslim, masih beriman sama Allah, masih ada rasa cintanya. Yang begitu jangan dia omongin dah. Ceritain kebaikan aja walaupun sedikit. Biar kata dia jelek banget, jangan ceritain omongin kejelekannya. Ceritain yang cakep-cakep aja. Kecuali orang kafir. Kalau orang kafir mati, kita ceritain kejelekannya, biarin, nggak ngapa-ngapa. Buktinya mana? Fir'aun kita omongin mulu.
Fir'aun mah kagak bener itu, diomongin mau di Quran tertulis tuh ceritanya termaktub semua, nggak apa-apa kita omongin Fir'aun begini kita jelek, kita omongin nggak apa-apa, orang kafir, sampai namanya aja orang mau gak pakai. Dia belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun. Ngapa mau orang udah jelek, dicap sama Allah? Boleh kita omongin kejelekannya, tapi seorang mukmin meninggal dunia jangan kita omongin. Maka dari itu kita malam kemarin nih hadir bang, diingetin kembali. Buat apa? Buat bekal kita. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masya Allah, masuk ke dalam kubur, munkar nakir kagak serem-serem, mukanya nggak diserem-seremin, baik banget, ngajak kongkok dalam kubur, nyampe gitu. Alhamdulillah nih baru nyampe malaikat, sehat lo, alhamdulillah. Oh, gimana? Alhamdulillah masih PPKM. Bah, malaikat diajak ngomong gitu kata munkar nakir, gue mau nanya sama lu Ji, lu mau ngopi nggak? Tawarin kopi, kita ngopi Ji, enak banget Ji, ngopi merokok. Udah ngajak kongko begitu, nanya dia, gue melulu, nih lu jawab ya, buka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Allahu Rabbi, wa Muhammadun Nabi, wal Islamu dini, wal Ka'batu qiblati, wal mu'minuna ikhwani, wal Qur'anu imami. Lancar bener lu, gapak banget Ji. Dah gue akan nanya lagi. Tuh, enak. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya nggak ibadah, yang nggak pernah berbuat amal soleh, wah rumahnya dekat masjid, kagak nginjak masjid, sama pengajian buat gedek sama ustaz ada benci, wa ilaha illallah. Yang model begitu nggak ibadah, sama anak yatim kejimnya 17 setan, pelit medit korek, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu botol lehernya sampai kecil, dicekekin mulu dia. Makanya leher botol nggak ada yang gede bang, kecil semua karena dicekekin mulu. Nggak pernah ibadah, masuk dalam kubur, karena kita nungguin, emang gue lagi tungguin lu Ji. Nah ini dia nih, tanya buka agak nyaut. Bagaimana nih Kar? Tenang aja Kir, urusan gue. Jadi mau CS-nya. Gue hajar ya Kir, tak dulu, lu ambil pentungan dulu, sana berangkat. Oke lah kalau begitu, gue OTW tuh, berangkat nakir ngambil pentungan. Kata munkar, titik DJ Kir, hati-hati di jalan. Oke siap 86. Munkar nakir nanya, buka kagak nyaut, pentung Kir, sikat. Oke, hajar tuh Kir. Allah buang sendinya mentah, kulit pada mentah semuanya. Elah lo, ngeri. Kagak nyaut. Siapa ini dia? Kenalin. Tanya kagak nyaut. Nah ini dia yang kemarin nurunin baleho. Oh iya kenalan dia. Oh yang makan duit bansos ini dia. Yang makan duit bansos ini, orang disuruh 3M dia 17M. Ini dia, hajar Kir, siap. Gede. Na'udzubillah min, serem. Maka kita kepengen bang, yakin bahwa dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka kita selalu doa tuh, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur orang yang meninggal dunia itu kuburnya menjadi taman surga. Jangan sampai kita berdoa, wala taj'al quburahum hufratan min hufarin. Ya Allah, jangan jadikan kubur mereka jadi taman, jadi jurang dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Almarhumah semasa hidupnya meninggalkan kenangan begitu banyak buat anak, cucu, mantu dan keluarga. Sebagai anak, cucu, keluarga yang ditinggalin, ayo terus kita jangan pernah berhenti doain kedua orang tua kita. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, putra dari Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Belum lama beliau wafat, disusul lagi oleh abangnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin Nur. Beliau waktu ceramah pengajian kita bang, ketika ngajarin dalam taklim itu, beliau pernah ngomong, berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya lebih wajib lah. Artinya apa? Kita sering ngelupain orang yang udah nggak ada. Tapi almarhumah meninggalkan anak, cucu yang mantu paham dengan agama, ingat doain. Maka ziarah itu penting. Ziarah itu penting, mengingatkan kita akan kematian. Datang kita ziarah ke kubur orang tua, jangan cuma setahun doang. Apa yang kemarin ziarah udah kagak boleh ditutup. Setahun sekali akhirnya dia datang ziarah kuburannya lupa. Mana kuburan bapak gua ini? Agak taunya bang udah ketutup.
agak taunya udah kegiles digusur sama proyek, kita agak tahu, agak tahlil, nggak pernah ziarah, datang ke kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, yang di dalam kubur semuanya menjawab waalaikumsalam. Makanya pakai assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Karena assalamualaikum ada penghuninya di dalam. Kita main ke rumah orang, assalamualaikum, kenapa? Ada penghuninya. Assalamualaikum nggak ada, mayatnya sono Los Angeles Amerika. Tapi pakai assalamualaikum, jawab semua tuh yang dalam kubur. Cuman kita yang lagi ziarah kagak dengar ketika jawaban dari dia. Kalau kata andai kata dengar bangnya semuanya itu, nggak berani kita dah. Agak jadi ziarah, tasbih habis kita lempar. Assalamualaikum ya ahlal kubur, lu nyampe ji, lu langsung gitu bang. Surat yasin habis kita lempar. Habis berputus ngibrit kita lari. Ngapa? Ada pocong, ada penampakan. Kenapa? Mereka bisa melihat kita yang nggak bisa melihat mereka. Jangan kecil hati, jangan pesimis ngurusin orang tua. Ada bocah kampung saya, ya Allah babanya mati malam ke-7, malam ke-6 udah ngomong aja tahlil. Ya Allah ntar pala puyang banget nih, kurang tidur, gak ada ngurus yang malam ini. Mana ntar malam ke-7 puyang banget mikir ini dari mana biayanya ini, minjem kemana ini. Laki-laki pakai mati. Kita omen, lu baru 7 malam ngerawatin. Gadangin 7 malam lu pakai ngeluh, lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu. Jangan begitu. Kita orang tua bang, Masya Allah, kan orang tua dulu apa-apa buat anak mulu. Orang tua, dulu kita belum jadi orang tua, sekarang jadi orang tua. Kita sekarang ngerasanya jadi, oh iya nggak enak juga jadi orang tua, berat juga. Apa aja dipinjemin sama dia, dikit-dikit buat anak semua. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Apa mau orang tua buat anak, Masya Allah bang, nggak ada. Kita sekarang berasa, iya ya dulu jadi orang tua, begitu orang tua kita. Pala jadi kaki-kaki jadi pala, berangkat gelap, pulang gelap, ya Allah. Mikirin anak makan, bini makan. Orang pun mah di rumah kagak ada yang tahu. Kita ngutang-ngutang di luar tuh orang laki mah bang ya. Disimpan aja. Hanya orang laki luar biasa bang. Kita nih masih jadi orang tua. Ketika sudah meninggal dunia, kita ingat, jangan harap kita didoain sama anak-anak kita kalau kita mati. Kalau sekarang aja udah enggak mau doain orang tua kita. Jangan harap anak-anak kita doain kita kalau sekarang udah gak mau doain orang tua. Ini bang, kita ambil begitu aja udah. Makanya jangan rugi, nggak ada ruginya. Malam ke-7 kumpul begini, emang mak udah kagak musyawarah keluarga semuanya. Bang Haji Rusti ngomong sama saudaranya, abang-abang adik-adiknya ini bagaimana nih? Berapa malam deh, 7 malam aja tahlil. Mengapa-ngapa ya dah, urusan gua ntar itu catering, buah-buahan sama gua tuh. Orang yang dia bagaimana, yang anak kedua udah urusannya tenang aja, ntar gue yang nanggung jawab makannya semua tuh. Terus sound system saya nyiapin, udah itu mau urusan ponakan gampang dia. Ya kata sound systemnya mati-matian. Apa aja. Terus gue bagaimana ini ya, emang lagi lockdown begini gak ada kerjaan tuh, anak yang bontot. Biarin dah gue mah bagian gelar-gelarin tiker aja gue mah tuh. Ada pahalanya semua bang, masing-masing bantuin semuanya, girang orang tua. Alhamdulillah, gak ada ruginya kita doain orang tua. Maka ini malam ke-7 kita diingetin kembali apa? Ya Allah, banyak jasa-jasanya orang tua kita. Kita raba adalah kita masing-masing. Malam takbiran aja bang, malam takbiran tuh yang momentum kita benar-benar minta ridho sama orang tua kita. Lebaran itu malam takbiran bini yang bener mah kita suruh, neng mau anterin makanan menyalu sama minyak, mau anterin sono kayak apaan-apaan bang, ini bikin opor doang ini. Ya udah lu bawa sono anterin. Assalamualaikum ya tuh. Salam langsung nyampe neng, iya ini nih lebarannya nggak bikin apa-apa, bikin tupat doang mau opor. Opor apa itu neng? Opor ayam lah. Emang anak lu udah lu tinggalin tuh nyatu, masih mikirin anak kita. Makanya nenek sayangan sama cucunya ketimbang sama anak. Bener buktinya si Mandra disayang sama Tile. Yang disayang si Atun malah si Dul ya kan. Kau sendiri dimodalin salon, beliin motor si Dul ya nggak, si Atun lah. Mandra beli celana 50.000 dikasih. Kesel banget Mandra, nyakitin Mandra begitu. Laki-laki kau punya brok jadi gitu. Kenapa? Emak masih mikirin cucu. Lu punya makan apa? Ini opornya atuhnya subuhnya dulu laki saya. Opor apa? Opor ayam lah. Lu punya ayam nih. Udah laki saya ayam siapa di pot? Ya Allah, malam takbir masih mikirin. Ini neng lu taruh sana belakang tuh. Lebaran datang lah, hari raya Idul Fitri.
Salat id kelar 7:30 datang, yang pertama kita datangin mak bapak kita, assalamualaikumnya mbak, assalamualaikumnya mbak, laki-laki budek kali ini, assalamualaikumnya, salam, lalu nyampe nih maafin bayar lebaran, saya bayar saya mbak, maafin dulu, ngomong sambil nangis kagak jelas, nangis dari 7:30 sampai 11:30, merasa salah sama orang tua. Iya, kalau lama nangis lapar dia, lapar ininya, belum makan saya. Lu makan nih, makan. Emang koper lu yang bawain. Anak masih diangkal begitu, yang bawain yang makan. Ya Allah, perjuangannya luar biasa. Masih mikirin anak, masya Allah. Kita kepengen anak-anak kita bang, insya Allah doain kita dapat pensiunan pahala dari anak kita. Dengan cara apa? Mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa ketika kita meninggal dunia hadir anak-anak kita, kumpul bacain surah Yasin. Makanya orang dulu anaknya banyak, semuanya benar semua, dididik dengan pendidikan agama, agamanya matengin dulu. Sekarang anak banyak semuanya pinter bang, makanya kalau anak banyak sisain juga atuh. Umpama anak 10 sisain atuh yang bego aja. Bego tapi bener kok, daripada bener pinter kagak bener mendingan bego bener. Iya bener, bego tapi bener. Tuh diajak ke mall nggak mau, dibeliin motor ninja nggak mau, maunya ngapain? Maunya deketin emak aja sini. Kalau disuruh-suruh emak tuh, kalau emak suruh ke warung saya belanja ke warung. Tuh anak yang bener, bego tapi bener. Emaknya sakit perut diboren balsem, mak sakit mak, nih saya boren balsem mak, balsem boren belakang depan gue lemah sampai kepanasan. Emaknya nyaut panas neng, panas, emak kepanasan, diambil payung dia. Bego. Anak yang banyak di mana-mana pintar, yang Inggris, yang Amerika, oh gak pada bisa baca Quran. Ya dia bener bego, emaknya sekarat datang yang si bego tuh kok. Baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Bego tapi bener. Yang lain yang di Amerika, di Inggris nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Ngaji enggak mau ngaji saya, ngaji buruan paksa ngaji Yasin terjemah bahasa Indonesia. A-nya banyak, E-nya banyak, ya Asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati. Tambahin air. Kira sayur kan. Ya Asin aja. Akhirnya yang pintar pada pulang lagi, dia ke Inggris, ke Amerika, dia tinggal si bego. Akhirnya warisan buat si bego semua. Tuh, makanya bego tapi bener bang, daripada anak pintar doang agak bener, ngeri kita. Makanya biar bisa baca Quran, sebego-begonya orang Betawi pasti bisa baca Quran, bisa ngaji. Amin. Dan kita semuanya yang hadir di sini ninggalin anak yang soleh, almarhumah ninggalin anak yang soleh, yang benar. Insya Allah mudah-mudahan, yakin beliau almarhumah dijadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah, dan beliau termasuk orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Diingatkan kematian. Oleh karena itu kita semua yang masih hidup berharap agar kita dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, kesabaran menghadapi ujian yang kita jalanin, dan kita minta kepada Allah agar mudah-mudahan virus corona yang ada di negeri kita mudah-mudahan biar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merah yang jauh dah, gara-gara dia nih rasanya banget. Nenek-nenek juga sih dikasih bansos itu. Ini bisa apa nih dari corona? Wah, didoain corona biar panjang umur. Bisa jadi bagi sembako ini. Akhirnya kagak minggat-minggat itu corona. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat kan. Panjang umur, doain guru-guru kita, ulama kita. Sekarang tuh banyak ulama-ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala biar istiqomah ulama kita diberikan kekuatan, kesabaran, sehat lahir batin, dan kita jaga ulama-ulama kita. Doanya dengan minta doa, mengharap itu dari mereka, insya Allah ilmu kita manfaat semua. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus doa kita hadiahkan, kita kirimkan untuk almarhumah Ibu Hajah terus Dainah binti almarhum Kong Haji Sidan. Mudah-mudahan dia almarhumah diampuni dosa kesalahannya, terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak keluarga semua yang ditinggalkan Allah berikan kekuatan, kesabaran, insya Allah
membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir sehat, panjang umur, berkah. Yang mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala. Keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya segera, Allah berikan kesehatan, kesembuhan, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihata biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini aja udah malam, nggak boleh lama-lama kata RT RW ya. Yang ngomong udah waktunya dibatasi ya. Ya dah, ini aja dah. Wajib maafin ya, tadi juga ngaji rusin ngomong gitu. Ya. Dan dari saya mohon maaf, akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.